Puji Tuhan, hari ini masih dalam rangka kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Nah, kita melihat ada beberapa hal yang kita akan lihat di saat kebangkitan Tuhan Yesus. Beberapa hal kita lihat pagi hari ini mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Hal pertama yang kita lihat ayat 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi dalam kebangkitan kita diingatkan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi digenapi itu, firman Tuhan digenapi ketika Kristus mati, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita lihat ini berita Injil, yaitu berita mengenai kematian Kristus karena dosa, dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit sesuai dengan kitab suci. Maksudnya, dari kitab Kejadian, kitab Mazmur, kitab nabi-nabi menceritakan mengenai, menubuatkan mengenai kematian, kebangkitan dari Tuhan Yesus, dari Mesias. Nah, kita lihat mengenai kebangkitan Tuhan Yesus ini dalam ayat yang ke-22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan, memiliki hidup yang kekal, dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Hanya orang yang punya persekutuan dengan Kristus itu yang memiliki ada hari depan untuk dihidupkan kembali, bangkit bersama dengan Kristus untuk hidup kekal selamanya. Nah, kita lihat secara singkat 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kemudian ia telah dikuburkan. Ayat 4 dikatakan, 1 Korintus 15 ayat 4, dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi bukan cerita dusta. Nah, kita lihat ini berita sungguh-sungguh berita yang baik. Markus 16 ayat 7, tetapi sekarang pergilah, ini berita dari malaikat kepada perempuan-perempuan yang datang ke kuburan Tuhan Yesus pada subuh-subuh. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ada ucapan untuk katakan kepada murid dan katakan kepada Petrus. Berarti ini kita lihat berita kebangkitan ini adalah berita pemulihan hubungan. Petrus yang menyangkal, dia sudah nangis karena menyesal, dia sudah menyangkal, tetapi Tuhan sudah ditangkap, disalibkan. Dalam penyesalan Petrus, mungkin dia hidup dalam keadaan tertuduh. Tetapi sekarang ketika Tuhan Yesus bangkit, malaikat sampaikan kepada perempuan-perempuan ini, pergi katakan kepada murid-murid dan kepada Petrus. Padahal Petrus itu salah satu murid, tetapi Petrus disebut khusus. Ini berarti berita kebangkitan adalah berita pemulihan hubungan. Berita kebangkitan hari ini pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Kesempatan untuk mengadakan kembali pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan dalam ayatnya yang ayat yang ke-7 ini, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka.
Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Dan ini ayat yang menonjol di dalam Markus 16 ayat 8. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, berita kebangkitan, berita kematian, dikuburkan dan dibangkitkan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita yang kudus, artinya berita suci, berita tidak ada bohongnya, dan berita yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi kita lihat berita kebangkitan Kristus adalah berita keselamatan, bukan cerita dusta. Nah, kita lihat yang pertama di dalam kisah kebangkitan ini, kita jadikan renungan yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita sukacita dan pengharapan. Berita sukacita dan pengharapan. Kita lihat ayatnya ini, 1 Korintus 15 ayat 4. Dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bukan cerita dusta. Dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bukan cerita dusta. Ini berita pengharapan buat kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan nubuatan di dalam kitab perjanjian lama, termasuk dari kitab Mazmur, kitab nabi-nabi. Nah, dalam Markus 16 ayat 8, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita sukacita dan pengharapan mengenai keselamatan yang kekal. Berita kudus dan berita keselamatan yang kekal. Nah, kita lihat Lukas 24 ayat 46, kata Yesus kepada mereka, kepada murid-murid, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Jadi ada penderitaan, tetapi ada kebangkitan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 3 hari 3 malam dalam kuburan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ini berita kesukaan, berita sukacita dan pengharapan tentang apa? Berita tentang pertobatan. Di dalam kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, di sana ada berita mengenai kesempatan orang bertobat untuk diampuni dosanya dan dia lolos dari jalan yang menuju kebinasaan kekal, yang menuju ke neraka, yang menuju kepada kebinasaan yang tidak pernah berakhir, tetapi berubah tujuannya arah untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, di tempat yang indah dan mulia selama-lamanya. Nah, dikatakan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ini berita sukacita dan pengharapan buat seluruh bangsa. Buat seluruh bangsa, buat semua orang. Nah, jadi kita lihat kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita sukacita dan pengharapan. Kemudian kita lihat yang kedua. Saya beri judul yang kedua dalam rangka merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Iblis memakai tokoh agama untuk menyebarkan dusta mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Maksudnya mereka mau cerita dusta bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Kita lihat ayatnya, Matius 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain
menengok kubur itu. Ini mereka datang untuk lihat kubur. Jadi ada dua perempuan ini yang jadi saksi kebangkitan. Kita lihat sebentar. Kemudian ayat 2 dari pasal 28 Injil Matius, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini saksi kedua, saksi yang membuktikan kebangkitan Tuhan Yesus. Saksi yang membuka batu penutup kubur untuk membuktikan supaya perempuan-perempuan ini lihat, dan juga tentara-tentara yang berjaga-jaga di kuburan, karena kubur Tuhan Yesus dijaga sejak Tuhan Yesus dikubur, karena cerita dari tokoh-tokoh agama. Mereka bilang Tuhan Yesus pernah bilang bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena mereka tidak mau percaya, hati mereka busuk, maka mereka curiga. Mereka suruh ada tentara yang menjaga, dan itu diberilah kepada mereka. Pilatus memberikan kepada mereka tentara untuk jaga itu kuburan. Nah begitu. Tetapi yang dalam ayat yang kedua ini dikatakan ada malaikat turun dari langit, wajahnya seperti kilat. Itu mengerikan kelihatannya bagi tentara-tentara ini. Demikian juga bagi Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tetapi ketika malaikat turun, dia buka batu penutup kubur, dan dia katakan kepada perempuan-perempuan itu, ayat 4 lebih dulu. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Orang kalau ketakutan, dia dalam bahasa Jawa dibilang jadi pucat seperti mayat. Terjemahan Jawa, bahasa Jawa, ada kata menjadi pucat seperti mayat. Nah, ini penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Rupanya pucat, lemes, karena kehadiran malaikat yang dahsyat itu, menakutkan mereka. Nah, jadi malaikat buka itu pintu penutup untuk tunjukkan bahwa kubur kosong. Tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Tinggal tempat dia berbaring dan kain pembungkus jenazah yang ada sudah terlipat. Tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Perempuan-perempuan lihat, malaikat perlihatkan. Demikian juga tentara-tentara melihat bahwa kubur sudah kosong. Nah, kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ayat 5 pasal 28 Injil Matius, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Berita kebangkitan selalu dihubungkan dengan berita di mana Tuhan Yesus disengsarakan, disalib untuk tanggung dosa kita. Nah, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Jadi Tuhan Yesus berkali-kali katakan dia akan ditangkap, kemudian dibunuh, dan kemudian dia dikuburkan, pada hari yang ketiga dia akan bangkit.